menanyakan lebih lanjut apa sih yang membuat ibu kepikiran tentang hal ini. Jadi beberapa hari yang lalu itu saya pergi untuk mengaji kandungan, tapi bidan itu jelasin kalau berat badan saya ini naiknya terlalu banyak, jadi itu yang bikin saya khawatir sekarang, makanya saya mau Oh begitu, jadi ibu merasa khawatir seperti itu ya, karena Iya. berat badan naik lebih lanjut, ibu belum meningkat ya. Iya betul mas. Oke, sebelumnya saya apresiasi ibu memeriksakan diri dan juga peduli dengan kondisi pada saat ini. Itu tuh langkah yang bagus untuk kesehatan ibu dan ibu bayi seperti itu. Mungkin supaya saya bisa memahami gambaran lebih jelas ya pada kesehatan ibu, mungkin boleh diceritakan dari pagi hingga malam kira-kira ibu konsumsi apa aja ya? Kalau boleh tahu. Kalau sarapan pagi, biasanya seperti biasa kayak nasi, protein, dan sayurnya. Cuman kalau di siang, sore, malam itu biasanya saya tuh craving sama cemilan-cemilan mas, tapi bukan yang asin. Oh, Jadi saya tuh craving makanan, minuman, tapi yang manis manis ya berarti ya. Iya betul. Berarti pola makan utama masih ada, tapi lebih sering banyak makanan manis juga gitu ya. Iya betul mas. Oke, mungkin kira-kira kalau dalam sehari berapa kali ibu konsumsi makanan manis? Berarti kalau saya bisa 2-3 kali ya, karena siang ada, sore ada, malam juga ada. Cukup sering berarti ya, Iya. setiap hari juga berarti. Iya betul. Oke, mungkin sebelum saya jelaskan lebih lanjut, menurut ibu sendiri itu konsumsi manis yang cukup itu sering berulang kali nggak sih ke dalam tubuh kita? Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan saya kemarin tuh berpengaruh. Iya. Iya, hasilnya cukup tinggi ya. Oke ya, sebenarnya pakai seperti itu. Jadi pada kehamilan itu hormon itu memang membuat gula darah itu lebih naik. Apalagi kalau ditambah dengan asupan makanan yang sering, jadi resiko diabetes itu bisa lebih meningkat. Gitu. Jadi salah satu sebabnya seperti bayi yang besar, terus juga persalinan menjadi sulit. Lalu ibu itu memiliki resiko diabetes yang lebih meningkat setelah melahirkan seperti itu. Jadi setelah penjelasan tadi itu apa yang terjadi pikiran? Saya lebih bingung cara mengenali konsumsi makanan dan minuman manisnya sih. Belum sangat kurangi berarti ya. Iya, betul. Oke, mungkin satu sisi itu ibu khawatir terhadap kesehatan ya, tapi Iya. juga di sisi lain itu keinginan makanan manis itu masih cukup kuat ya. Betul. Sebenarnya itu banyak kok ibu hamil yang lainnya merasakan hal seperti itu, jadi itu ibu nggak sendirian. Mungkin kira-kira kalau dari skala 0 hingga 10 itu seberapa penting sih buat ibu untuk memulai mengurangi makanan manis? Mengurangi ya. Mengurangi Dari skala 0 sampai 10 mungkin 8 kali ya mas. 8. Iya, betul. Kenapa tak 8? Karena jadi kan kalau misalkan 8 saya udah lebih mau banyak nih mengurangi konsumsi makanan saya, soalnya kepikiran ke kandungan saya sendiri karena berat badan saya berlebih tadi gitu loh mas. Oke, itu motivasi yang bagus buat ibu sendiri. Mungkin karena hal seperti ini itu kan ibu merasa harus berhenti total, tapi itu kan kurang realistis ya. Iya. Gitu. Sebenarnya itu nggak apa ibu. Kabar baiknya, ibu itu nggak harus stop total. Jadi bisa bertahap. Yang penting adalah mengatur dengan cerdas gimana sih supaya badan tetap aman seperti itu. Jadi nggak harus yang stop, pelan-pelan progres seperti itu. Jadi tetap masih boleh saya konsumsi gitu ya? Masih minuman manis masih gitu boleh, ya? masih boleh. Cuman di tahap-tahap aja di progres. Gitu. Oke, menurut ibu dari 3 hal tadi mana sih yang paling mungkin ibu mulai duluan? Sepertinya mengurangi porsinya kali ya, Mengurangi konsumsi porsi ya. cemilan makanan dan minuman manisnya kali ya. Kurangi porsinya kayak gitu Iya ya. betul. Oke, itu boleh. Mungkin kalau saran dari saya seperti contoh es krim mungkin itu cukup 2 sendok seperti itu. Terus juga untuk kue potongan kecil aja, setengahnya kayak gitu mungkin. Terus kalau minuman manis juga mungkin nggak setiap hari seperti itu. Terus juga kalau craving manis seperti ini paling sering biasanya muncul di jam berapa? Jam makan sih mas biasanya. Awal ya, Iya. sore dan malam pasti ya. Iya, pas betul jam segitu tuh yang craving Itu banget. yang paling rawan sih jujur. Iya. Oke, gimana kalau misalnya kita siapin alternatif? Kalau alternatif saya sendiri itu mungkin ibu mungkin bisa menyiapkan buah dingin, terus juga yogurt tanpa gula, atau juga bisa puding dan tanpa gula. Seperti itu. Mungkin menurut ibu mana sih yang paling cocok untuk selera ibu sendiri? Kayaknya kalau untuk yang paling ini mungkin buah dingin sama yang ini kali ya mas, puding tadi kan. Oh gitu ya, boleh. Mungkin dari skala 0 hingga 10, berapa yakin sih ibu bisa memulai mengurangi makanan manis ini untuk minggu ini? Seberapa yakin mungkin 7 kali mas. 7
Apa yang bisa membantu apa itu buat naik ke angka 800 mg? Karena saya banyak konsumsi buah-buahan dingin kali ya. Jadi stok buah di rumah ya? Iya betul. Kalau buahnya kira-kira apa ini? Bisa sih yang banyak itu kayak melon, semangka, jambu gitu ya. Apel, Iya, alpukat. itu bagus. Buat awal itu cukup bagus. Baik, mungkin saya rangkum dulu ya. Jadi kan ibu ingin menjaga kesehatan bayi, tapi ibu juga masih ingin mengkonsumsi makanan manis. Jadi mungkin saya siap mengatur ya. Untuk minggu ini itu ibu bisa membatasi makanan manis itu maksimal 1 kali dalam sehari. Dari buah-buah dingin itu juga boleh seperti itu. Terus juga untuk porsi, ibu juga bisa memperkecil porsinya. Jadi nggak harus porsi normal pada umumnya bisa dikurangi. Oke, siap. Lalu juga kayak tadi saya bilang menyediakan buah sebagai alternatif. Terus dari yang sudah saya kasih tahu itu mungkin sesuai nggak dengan apa yang ibu harapkan? Sejauh ini cukup sesuai sih mas. Cukup sesuai ya. Oke, baik kalau itu bagus. Oke, cukup segitu dulu untuk pertemuan minggu ini. Terima kasih Bu Yaya. Terima kasih juga mas Dery. Saya senang sama Bu Yaya. Iya. Dan jangan lupa juga kalau perubahan kecil yang konsisten itu udah sangat berarti untuk kesehatan ibu dan juga bayinya. Siap, siap. Terima kasih. Sama-sama Ibu.